Shalom, selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Pada saat ini kita akan merenungkan sebuah pertanyaan, apakah ada bidadari di sorga? Pertanyaan ini mengandung makna, apakah di sorga ada urusan kawin-mawin? Saudara yang dikasihi Tuhan, di sorga tidak ada bidadari, karena sorga bukanlah tempat untuk melampiaskan hawa nafsu seksual. Bidadari juga tidak ada di neraka, karena neraka akan menjadi tempat siksaan yang kekal. Sorga adalah tempat yang kudus, di mana Tuhan bertahta di sana, dan sorga adalah tempat yang penuh dengan damai sejahtera, serta sukacita, tempat yang bebas dari segala urusan hawa nafsu kedagingan. Dalam Matius 22 ayat 24 tertulis, kisah di mana orang-orang Saduki datang kepada Tuhan Yesus dan bertanya kepadanya, "Guru, Musa mengatakan bahwa jika seorang mati dengan tiada meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu." Ayat 25, tetapi di antara kami ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin, tetapi kemudian mati. Dan karena ia tidak mempunyai keturunan, ia meninggalkan istrinya itu bagi saudaranya. Ayat 26. Demikian juga yang kedua dan yang ketiga sampai dengan yang ketujuh. Ayat 27. Dan akhirnya, sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Ayat 28. Siapakah di antara ke-7 orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Sebab mereka semua telah beristrikan dia. Ayat 29. Yesus menjawab mereka, "Kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah." Ayat 30. Karena pada waktu kebangkitan, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Saudara yang dikasihi Tuhan, jelas dari ayat-ayat yang baru saja kita baca tadi, Tuhan Yesus mengatakan bahwa di sorga tidak ada urusan kawin dan mengawinkan. Bila ada pemahaman bahwa di sorga masih ada perkawinan dan segala macam hubungan seksual, maka itu adalah pemahaman yang sesat. Dalam 1 Petrus 1 ayat 14-16 tertulis, "Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus." Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah miliki pengertian yang benar tentang sorga. Sorga adalah kediaman Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi. Kita menuju ke sorga untuk bertemu dengan Allah, bertemu dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Ada ayat Alkitab yang menyebutkan tentang perkawinan kita dengan Tuhan, di mana kita disebutkan sebagai mempelai Kristus. Tapi istilah perkawinan tersebut bukan bermakna perkawinan secara daging, dan bukan bermakna tentang hubungan seksual. Namun perkawinan yang dimaksud, perkawinan anak domba, perkawinan mempelai dengan Kristus, bermakna tentang kesatuan kita dengan Kristus dalam pengertian bahwa kita berjumpa dengan Tuhan Yesus dan tinggal bersama dengannya di dalam kerajaan sorga. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah renungan pada saat ini memberikan pemahaman yang lebih dalam kepada kita semua, dan Roh Kudus akan memberikan pengertian kepada kita tentang kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang mengajar kami untuk kami lebih mengerti lagi tentang apa dan bagaimana kehidupan di dalam sorga. Kehidupan di dalam sorga terlepas dari segala urusan duniawi dan kedagingan. Di dalam sorga kami dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera yang tidak terlukiskan, yang tidak kami dapatkan di dalam dunia ini.
Di dalam surga kami berjumpa dengan Engkau ya Tuhan, kekasih jiwa kami. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau selalu membimbing kami, menuntun kami, untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu. Pimpinlah kehidupan kami ya Tuhan, hari lepas hari, agar kami selalu ada dalam tuntunan-Mu. Berkati dan lindungilah kami sepanjang malam ini. Berkat penyertaan Tuhan atas kami semua di hari ini dan hari-hari yang selanjutnya, bahkan selama-lamanya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat malam dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.